nice stew. I'm Give sorry. it. Give it. What? Give what? Give it. Stop! Give it. Stop! Give it. Stop! Give it. Stop! Give it. Ah! Hello? Ada rekanku, Isak di sini. Video kali ini tidak akan membahas kisah hantu untuk sementara ya. Ya, capek juga bikin itu materi-materi tentang hantu. Sekarang kita mau bahas tentang kisah seorang YouTuber yang hidupnya suka belanja. Mungkin menurut agak-agangku belanja di Tokopedia, Shopee, dan di endorse ya, itu hal yang biasa. Tetapi untuk dua YouTuber asal Amerika Serikat ini, mereka punya hobi belanja barang-barang aneh dari dark web. Untuk agak-agangku yang tidak tahu dark web, silahkan search di Google sendiri, jangan malas, itu gunanya kuota dengan handphone ya. Kedua YouTuber ini pernah berbelanja barang yang menurut saya aneh sekali. Pasalnya mereka pernah berbelanja seekor ikan piranha yang notabene itu ikan tidak boleh untuk diperjualbelikan. Mau dipelihara juga untuk apa? Berat di ongkos. Dan juga kedua YouTuber ini pernah membeli seekor laba-laba besar yang kalau bisa dibilang, kalau kalian sudah nonton videonya ya, di videonya itu memperlihatkan seekor laba-laba berwarna putih dengan ukuran yang cukup besar, yang beda dengan bentuk laba-laba pada umumnya. Yang paling mencengangkan, mereka pernah membeli seorang pacar. Loh, cobalah, siapa tahu dapat yang cantik kayak Pevita Pierce. Sampai suatu malam mereka mempunyai ide yang lebih gila lagi. Mereka ingin mencoba membeli sosok seorang ibu dari dark web. Apakah ibu yang mereka cari ada? Dan apa saja sih yang dijual di dark web? Dan ibu seperti apa sebenarnya yang mereka cari? Kurang cukup kayak ibu yang di rumah kalian itu. Ayo kita bahas sama-sama di video ini tentang apa saja sih yang bisa kita belanja di dark web. Cause I'm curious. Skut. Jason dan Parker, kedua YouTuber yang berasal dari Amerika Serikat ini, memiliki channel bernama Luxury Dark, di mana isi kontennya itu tentang pengalaman mereka berbelanja di dark web. Sudah banyak hal yang mereka belanja dari dark web. Seperti yang saya sudah sebutkan, mereka pernah belanja piranha, laba-laba, bahkan seorang pacar. Hingga karena rasa penasaran mereka ingin mencoba sesuatu yang lebih ekstrim lagi, yaitu membeli sosok seorang ibu. Dan kita tahu yang namanya dark web itu menjual segala macam barang, benda, ataupun orang. Ketika sedang mencari kategori tentang barang-barang belanjaan, mereka memasukkan kategori mom, yang dalam arti Indonesia itu mama atau ibu. Setelah mencari, ternyata apa yang mereka cari itu ada. Seketika itu juga muncul halaman baru yang menampilkan foto beberapa wanita yang sudah cukup berumur, yang memiliki nama dan beraneka ragam harga. Tidak dijelaskan di situ deskripsi tentang apa yang akan dilakukan oleh sosok seorang ibu ketika kita sudah membelinya dari dark web. Setelah mencari, Jason dan Parker melihat kriteria bentuk wajah meskipun di blur di bagian mata, tetapi kita masih bisa melihat mulut serta bentuk dan fisik tubuh serta pakaian yang digunakan oleh sosok ibu di dark web ini. Sampai pada suatu foto ketika Jason sedang melihat-lihat, ia sangat tertarik dengan sosok ibu bernama Mary yang menurutnya itu menggemaskan dan lucu. Apa isi otaknya Jason ini? Setelah kalian lihat foto Mary, yang terlintas itu bukan lucu, malah menyeramkan. Dengan senyum yang mengerikan serta cara berdiri yang kalau mau dibilang orang tidak punya tenaga begitu. Seketika itu pula mereka mengklik foto Mary
dan muncul keterangan-keterangan serta instruksi-instruksi sebelum kita membeli sosok seorang ibu yang bernama Mary ini. Tetapi sebelumnya ada penjelasan bahwa ibu yang menyenangkan ini akan merawatmu dan akan membesarkanmu seperti anaknya sendiri. Dan kamu harus menunjukkan rasa peduli atau kasih sayang yang sama yang telah diberikan oleh ibu yang telah kalian beli ini. Kalau ibu-ibunya yang muncul kayak Ibu Nagita, Ibu Luna Maya, Ibu Ayu Ting Ting, tidak masalah kalau kita kasih sayang yang sama. Tapi kalau yang muncul kayak Mak Betty, aduh, barang-barang yang dijual di dark web bukan barang-barang yang murah. Sama halnya dengan sosok ibu yang mereka cari ini. Untuk sosok ibu Mary ini sendiri dipatok dengan harga 3.700 US dollar, belum ongkir ya. Kalau dirupiahkan itu sekitar 40 jutaan. Mahal loh. Apa sih gunanya ibu ini ketika kita sudah membelinya? Apa dia cuma masak, cuci baju, setrika baju? Atau ketika Parker bertanya kepada Jason, sosok ibu seperti apa sih yang Jason cari ini? Jason berkata, ia ingin mencari sosok ibu yang peduli. Lah, ibumu kurang peduli apa sampai kau mau cari ibu lagi di dark web? Gila ini si Jason. This is way too expensive. Bro, you can't put a price on family. But she's not actually our family. Oh my god, can you have an open mind? Bro, I just don't know what you're not understanding about this. If you're buying a woman online, she has no connection to you other than the fact that you bought her online. She's not going to be your actual... Ketika melewati perdebatan yang cukup panjang, akhirnya mereka setuju untuk membeli Ibu Mary dengan harga 3.700 dan akan dikirim dengan estimasi waktu 3 hari. Di bawah harga yang tertera pada web itu ada deskripsi tentang sosok Mary ini. Diberitahukan di situ bahwa Mary memiliki 3 orang anak dan ia mempunyai kasus yaitu membakar rumahnya sendiri, sehingga si Mary ini harus ditahan di rumah sakit jiwa selama 6 tahun. Setelah itu di bawah deskripsi tertulis keterangan no refund. Jadi apapun yang terjadi ketika kalian sudah membeli sosok Ibu Mary ini, tidak ada pengembalian apapun, baik itu uang ataupun pengembalian Mary ke dark web lagi. Instruksi yang diberikan Mary yaitu ketika ia tiba di rumah Parker dan Jason, tidak boleh ada satu orang pun di dalam rumah itu selain Parker dan Jason. Dan untuk instruksi yang kedua, Mary tidak boleh ditinggal sendirian. Jadi apapun yang terjadi dan apapun yang sedang dilakukan oleh Mary, harus ada salah satu dari Parker dan Jason yang harus menemani Mary. Pesanan yang mereka pesan akhirnya datang. Tepatnya pukul 3 subuh, Mary datang di depan rumah dan mengetok pintu rumah Parker. Setelah Parker dan Jason membuka pintu, ternyata bentuk Mary sama persis dengan gambar yang ada di dark web, baik dari pakaian bahkan senyumannya. Pertanyaan pertama yang dilontarkan Parker kepada Mary, ia bertanya tentang keadaan 3 orang anaknya tersebut. Ketika mendengar pertanyaan itu, langsung Mary merasa sedih dan berkata bahwa anak-anaknya tidak akan bertumbuh lagi. Bisa jadi anak-anaknya itu mati ketika rumah terbakar, atau anak-anaknya meninggalkan si Mary yang sudah gila, atau memang pada awalnya Mary tidak punya anak. Bagaimana menurut kalian? Komen. Setelah menjawab pertanyaan dari Parker tersebut, Mary kemudian mengarah ke dapur dan mengatakan bahwa anak-anaknya ini, si Parker dan si Jason, mungkin sudah lapar karena menunggu kepulangan Mary. Sesampainya di dapur, Mary kemudian mulai memasak dan diikuti oleh Parker dan Jason. Parker bertanya kepada Mary apa yang hendak ia masak, dan Mary pun menjawab
Ia ingin memasak sup. Merasa banyak hal aneh dari sosok Mary ini, Parker pun mengajak Jason berunding di dalam kamar dan mengatakan ingin mengusir Mary sesegera mungkin dari rumah itu karena ada hal aneh yang menurut Parker yang ada dalam diri si Mary. Ketika mereka sudah sepakat dengan keputusan itu, mereka keluar dan menyamperi si Mary. Sesampainya di dapur, ternyata sup yang dimasak Mary itu sudah jadi dan menyajikannya kepada Jason dan Parker. Melihat bentuk dari sup yang cukup mengerikan itu, kental dan berwarna merah, serta mengeluarkan bau, mohon maaf, bau seperti kamar mandi. Siapapun orang yang melihat bentuk makanan seperti ini tidak akan memakannya. Gila itu orang mau makan. Jason dan Parker akhirnya membuang sup yang dibuat oleh Mary itu. Ketika Mary melihat bahwa sup yang dibuatnya itu dibuang oleh Parker dan Jason, Mary merasa marah. Can't eat my stew. I'm Give sorry. it. Give it. What? Give what? Give it. Stop! 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 Give it. Stop! Give it. Ia berlari dan melompat ke arah Jason dan mengambil kamera yang dimiliki Jason serta membuangnya ke dalam tong sampah. Kemudian Mary merasa histeris dan ditenangkan oleh Parker. Parker menyuruhnya untuk naik ke atas, masuk dalam kamar dan tidur, dan berencana untuk mengusir ataupun mengeluarkan Mary dari rumah mereka tersebut. Tapi pada malam hari, ada suara gaduh yang ditimbulkan dari arah kamar Mary. Kemudian mereka berdua mengecek ke kamar Mary, tetapi ketika sampai di kamar Mary, ia tidak menemukan sosok Mary ini. Akhirnya mereka bagi tugas, Parker turun ke bawah untuk mengecek keadaan dan mencari Mary, dan Jason tetap tinggal di atas untuk mencari Mary juga. Setelah berkeliling cukup lama, akhirnya Jason menemukan Mary di dalam sebuah lorong yang dimana banyak barang-barang berserakan, dan posisi berdiri Mary menghadap ke arah dinding dan berbicara kepada seseorang. Hello? Who are you talking to? You're supposed to be asleep, sweetie. Menurut kalian si Mary ini gila atau sedang kerasukan setan sih? Komen di bawah. Setelah mendapatkan sosok Mary dalam lorong tersebut, Jason pun menegur si Mary. Kemudian Mary berbalik arah ke arah Jason serta berteriak secara histeris dan kembali berlari dan melompat ke arah Jason. Parker yang mendengar teriakan Jason kemudian naik ke atas dan menolong Jason dari Mary. Setelah dipisahkan, Mary kemudian marah dan histeris, kemudian berlari turun dan keluar dari rumah itu. Diikuti oleh Parker, Parker segera mungkin menutup pintu itu dan menguncinya. Sebelah pintu keluar rumah itu terdapat tas Mary yang lupa ia bawa. Karena rasa penasaran dengan isi tas Mary tersebut, akhirnya Parker membuka dan ternyata isinya itu cemilannya si Mary. Coba bercanda. Setelah kejadian malam itu, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk tidur dan melupakan semua kejadian mengerikan yang telah mereka alami. Pada keesokan paginya, mereka kembali beraktivitas seperti biasa, dan Parker karena rasa penasaran dan tinggi, ia mengecek CCTV yang berada di dalam rumah, terutama CCTV yang berada di dapur. Di video tersebut menunjukkan bahwa Mary sedang memasak seperti ibu pada umumnya, tetapi ada hal aneh kemudian yang terjadi. Beberapa saat kemudian Mary membawa panci berisi sup tersebut dan masuk ke dalam kamar mandi. Setelah beberapa lama Mary keluar dan memasak kembali sup tersebut, dan ia menyajikannya kepada Parker dan Jason. Kita positif-positif saja, mungkin ada kompor di dalam sana, dan mungkin kompor yang ada di dapur itu habis gasnya, kawan. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Parker pun membagikan dan memperlihatkan rekaman CCTV itu ke Jason. Kemudian Jason berkata, So this is from the security camera in the kitchen. Oh, she took it in the bathroom? Yeah, I don't know what she did with it in there. There with it for a couple of minutes. Why was she in the bathroom?
I don't know. I don't know. Ternyata Jason sudah mencicipi sup buatan Mary tersebut. Apa rasanya, Jason? Itu lincah salah, Pi. Banyak orang mengatakan bahwa sup yang dibuat oleh Mary ini sup kental berwarna merah serta bau amis seperti bau kamar mandi. Itu sup yang dicampur, maaf ya, yang sudah dicampur dengan urin atau air kencing milik Mary. Wah, kalau modelnya kayak begitu tidak perlu pakai cuka atau garam, sudah semerbak pasti itu bau dengan rasanya. Bagaimana, Jason? Video yang berdurasi 11 menit ini sudah dinonton lebih dari 5 juta views. Siapa tahu dari agang-agangku ada pengalaman tentang belanja-belanja yang aneh, entah itu di dark web ataupun di situs jual beli online lainnya. Share di bawah. Sampai sekarang tidak ada yang tahu keberadaan Mary dan keadaan Mary selanjutnya. Dan kita tidak tahu pada siapa Mary berbicara pada kala itu. Apakah dia berhalusinasi atau memang ada sosok mistis yang hadir di lorong tersebut dan berbicara kepada Mary. Untuk agang-agangku, belanja itu yang wajar-wajar saja lah. Tidak usah hal-hal aneh apalagi sampai membeli manusia. Jangan sampai kalian mendapatkan kasus human trafficking. Itu lebih berat lagi urusannya. Belanja saja yang normal-normal, entah itu di Tokopedia atau di Shopee. Dan jika kalian suka video dari dua YouTuber asal Amerika Serikat ini, silakan like dan share video ini agar bisa dinikmati oleh orang lain. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar agang-agangku bisa mendapatkan info tentang video terbaru di channel Iptrik ini. Dan follow juga akun Instagram saya di @iacemangesu untuk memberikan informasi-informasi serta memberikan referensi-referensi cerita yang akan kita bahas di video-video selanjutnya. Semoga agak-agakku tetap setia di channel Iptrik ini dan terus mendukung dan mensupport video-video yang ada di channel ini sehingga kita bisa mendapatkan informasi dan cerita-cerita menarik lainnya. Keep smile, always happy. Salam Scoot.